Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi sebagaimana yang telah kita sepakati kemarin. Jam 7 kita mulai. Salam wa junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, antum semua, Ustaz, apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Sekarang kita memasuki bulan Ramadan keempat ya? Kelima lah. Kelima Ustaz. Alhamdulillah, merupakan suatu karunia yang bisa dipertemukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan rancangan dari bulan Sya'ban, dari bulan Rajab tersampaikan di bulan Ramadan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih mulia, lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mulai dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah akan mulai dengan Ustaz Fikri. Silakan Ustaz. Monggo. Lanjutkan yang kemarin satu halaman. Ustaz Fikri. Kefsat, afwan tadi ada panggilan. Antum, kita mulai dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an terlebih dahulu. Masya Allah, siap. Halaman berapa sekarang, Ustaz? Halaman ke-6 ya? Ke-6. Wa itu qala. Ke-7. Wa qulna bitu. Wa idna jainakum. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى
حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Syukron kepada Ustadz Fikri, mudah-mudahan dengan dibacakan Al-Quran tadi bertambahlah keberkahan yang insya Allah Allah turunkan kepada kita semua. Untuk selanjutnya mungkin langsung kepada Ustadz Yana untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustadz kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata Nabi, berkahilah umatku ini di pagi harinya. Ya. Dan insya Allah di pagi hari ini kita berkegiatan, beraktivitas, bahkan aktivitas kita insya Allah adalah aktivitas yang terbaik, ya, aktivitas yang paling mulia karena aktivitas kita berkaitan dengan Al-Quran. Yang kita kaji adalah tajwid, ilmu atau kaidah-kaidah tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Salawat dan salam kita sampaikan pada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah hadir semua apa belum? Belum, Sat. Cuma berdua, Sat. Berdua, bertiga. Oh, berdua. Tadi udah ada yang masuk, keluar lagi. Siapa tadi itu? Ibnu. Nyari Ibnu. charger katanya. Oh, gitu. Karena di samping antum tuh, Ustaz Abdul. Ana udah di Padang, Set. Oh, udah di Padang? Oh, udah pulang kampung rupanya. Nah. Takut kena larangan mudik ya? Udah pulang duluan. Baik. Terakhir kita membahas tentang mad, ya. Mad dan pembagian-pembagiannya. Sebenarnya istilah mad dulu, ya, ulama-ulama terdahulu, al-qudama, itu adalah istilah yang dipakai untuk huruf yang dibaca lebih dari 2 harokat. Itu disebutnya mad. Ya. Nah, kalau yang dibaca hanya 2 harokat, itu tidak disebut mad. Tapi disebutnya qasr. Jadi, kalau ada pertanyaan, apa lawannya dari mad? Qasr. Jadi, mad itu adalah yang dibaca lebih dari 2 harokat. Kalau yang dibaca 2 harokat disebutnya qasr. Jadi mad lawannya qasr. Qasr lawannya mad. Qasr ya yang dibaca 2 harokat. Atau yang tidak dibaca mad, dia dibaca qasr. Tapi dalam perkembangannya, ya, kemudian
mengalami perubahan-perubahan istilah. Nah, ini juga harus kita pahami bahwa istilah-istilah tajwid di zaman dahulu dengan istilah-istilah tajwid di zaman sekarang kadang-kadang memiliki atau mengalami perubahan-perubahan istilah. Mengalami beberapa pergeseran istilah. Walaupun yang menjadi intinya sama. Ya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah atau istilah-istilah yang dibuat itu harus sesuai dengan riwayat talaki bacaan Al-Quran tersebut. Sehingga kalau ada kaidah yang ternyata bertentangan dengan talaki, maka yang dikedepankan adalah proses talaki, proses riwayat. Makanya ada istilah riwayat dan diroyat. Kalau diroyat itu ya kaidah-kaidahnya, teori-teorinya. Kalau riwayat itu riwayat bagaimana kita membaca atau guru kita membaca, kita melihat, kita mengikuti. Yaitu namanya riwayat. Tapi kalau diroyah itu ya yang sedang kita pelajari ini adalah diroyah. Ya, kalau nun mati ketemu ini hukumnya apa dan seterusnya. Kemarin kita sudah membahas tentang mad asli dan mad far'i. Ya. Mad asli dan mad far'i. Mad asli inilah yang tadi saya istilahkan dengan qasr. Karena mad asli itu ya 2 harokat atau disebut juga tabi'i, asli atau tabi'i. Ya. Kemudian pengertian dari mad asli atau mad tabi'i itu apa? Masih ingat? Coba Ustaz Afdol. Ma la tawaqquf lahu ala sabab. Ala sabab. Yaitu dalilnya. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-hurufu tujtalab. Ya. Coba pakai bahasa Indonesia. Saya kurang paham bahasa Arab. Untuk memastikan aja. Tidak ada wakaf yang menjadi sebab dan tidak setelahnya itu selain huruf hamzah dan sukun. Setelah hurufnya. Ya, setelah madnya itu. Nah, setelah madnya. Mala tawaqqufun lahu ala sabab itu maksudnya tidak dia dibaca mad itu tidak karena ada sebab. Tidak karena ada sebab itu berarti memang aslinya begitu. Tabi'inya begitu. Ya. Dalam keseharian orang Arab berbicara bahasa Arab, alamiahnya, naturalnya, tabi'inya itu ya seperti itu. Enggak ada orang Arab yang membaca misalkan qala. Ketika orang Arab ingin mengatakan dia telah berkata, maka bahasa Arabnya qala. Enggak ada yang bilang qala. Enggak ada yang bilang apa lagi? Qala. Qala pendek dua-duanya. Atau qala, enggak. Tapi bilangnya qala. Qala rajulun. Qala syaikhun. Qala zaidun. Kan gitu. Ya. Nah, qala yang dibaca panjang qala itu memang secara tabi'inya dibaca panjang. Disebutnya mad tabi'i. Nah, gitu. Nah, yang tabi'i ini dalam keseharian juga dibaca seperti itu, dibaca mad. Nah, dalam Al-Qur'an yang tabi'i itu atau yang asli dibaca 2 harokat. Jelas ya? Nah, yang kedua mad far'i. Mad far'i itu yang dibaca mad, yang dibaca lebih dari 2 harokat. Nah, itu kan. Yang dibaca lebih dari 2 harokat, ya, bisa babin dibaca lebih dari 2 harokatnya itu karena ada sebab. Apa sebabnya? Dia tadinya mad, yaitu alif, waw, dan iya, misalkan ja gitu ya, atau ko, ya. Tapi setelah madnya itu ada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya itu karena ada huruf hamzah atau ada huruf sukun. Ya kan?
sebabnya karena ada hamzah atau karena ada sukun. Masih ingat tabel yang kemarin? Insyaallah Ustaz. Tapi belum hafal. Yang karena sebab hamzah itu ada yang memang hamzahnya itu mad dengan hamzahnya itu satu kalimat. Coba saya mau nge-share filenya lagi, gimana nih caranya? Sudah bisa? Oh, udah bisa. Nah, ini. Nah, ini yang karena sebabnya karena hamzah, ada yang muttasil. Muttasil itu dalam satu kalimat. Contohnya jaa. Jaa satu kalimat kan? Ya. Ada yang munfasil. Kalau munfasil ini dalam dua kalimat. Ya. Yang munfasil itu dibagi dua, ada yang hakiki, ada yang hukmi. Yang hakiki contohnya ma unzila, dua kalimat, ma dengan unzila, dua kalimat. Kalau yang hukmi ini dia tulisannya nyatu, tapi dia secara hukum terpisah. Contoh seperti kalimat ya ayyuha atau haulai. Kalau kita lihat haulai tulisannya nyambung, tapi secara hukum dia terdiri dari dua kata, yaitu ha satu kata, ulai satu kata. Berarti secara hukum dia munfasil. Ya, secara hukum munfasil. Ini munfasil kurang lam. Lamnya pindah ke bawah. Ya, munfasil. Ya, kalau dalam satu kata ada mad dengan apa? Dengan hamzah, maka disebutnya muttasil. Contohnya seperti jaa atau su'a atau waji'a, ya, satu kata. Jelas sampai di sini? Nah, yang kedua, ya, yang sebabnya sukun. Yang sebabnya sukun ada dua. Ada sukun asli, ada sukun palsu. Sukun arid. Kenapa disebut sukun arid? Sukun arid itu dia dibaca sukun karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena waqaf, karena berhenti. Asalnya kalau dia tidak berhenti, nggak sukun. Cuman karena berhenti, dia jadi sukun. Maka disebut arid. Seperti nasta'in, alamin. Itu karena waqaf aja, nunnya dibaca sukun. Kalau wasol, enggak kan? Ya, al-alamina. Kalau dibaca wasol, al-alamina ar-rahmanir rahim, dan seterusnya. Nah, disebutnya sukun arid. Setelah mad ada sukun arid. Ya. Kemudian yang kedua, sukunnya asli. Kenapa disebut asli? Dia mau berhenti, mau lanjut, tetap dibaca sukun. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Ini kemarin tentang pembagian daripada mad. Sekarang kita masuk ke hukumnya. Ya, masuk ke hukumnya. Nah, yang akan dibahas di sini adalah hukum yang far'i. Karena kalau yang tabi'i itu sudah selesai. Yang tabi'i itu ya dibaca dua harokat. Ya. Di bait yang ke-42. Lil maddi ahkamun salasatun tadum. Wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Ya, lil maddi ahkamun salasatun tadum. Mad itu ahkamun salasatun, dia punya 3 hukum. Jadi hukum mad itu berapa? 3. Tadum, selalu. Wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Hukum mad itu ada wajib, wal jawaz ada jaiz, wal luzum ada lazim. Ya, hukum mad itu ada 3.
Ya, sekali lagi wajib, jaiz, dan lazim. Fawajibun, yang hukumnya wajib ini masuk kemana? Apa saja? Fawajibun in ja'a hamzun ba'da maddin. Kalau ada huruf hamzah datang setelah huruf mad. In ja'a, jika datang hamzun. Siapa yang datang? Hamzah. Kapan datangnya? Ba'da mad, setelah huruf mad. Berarti setelah huruf mad ada huruf hamzah. Setelah huruf mad ada huruf hamzah. Kebayang nggak itu? Contohnya ja, panjang kan, mad kan, alifnya. Kemudian ada hamzah a. Jadi hamzahnya datang setelah mad, ba'da mad. Fi kilmatin, di dalam satu kata. Dalam satu kata, bukan dalam dua kata. Waza bimuttasil yu'ad. Dan itu dihitung atau masuk dalam hukum muttasil. Berarti kalau kita lihat di sini, ya, mad far'i yang sebabnya karena hamzah, yang muttasil dalam satu kata, ini hukumnya apa? Hukumnya apa di sini? Wajib. Wajib. Hukumnya wajib. Makanya sering disebut dengan mad wajib atau disebut juga mad muttasil. Jadi istilahnya itu mad muttasil, hukumnya wajib. Gitu. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Berapa harokat kita membaca mad muttasil? Nah, berapa harokat? 5 sampai 6, Kak. Ya, paling sedikit 4 harokat. Ya. Mad muttasil atau mad wajib paling sedikit 4 harokat. Nggak boleh kurang, 4 harokat. Jadi terutama kalau dalam thariqah syatibiyah, nah kalau kita membaca dalam thariqah syatibiyah, maka kita bacanya 4 harokat. Bacanya berapa? 4 harokat. Dari jalur Abu Amr Ad-Dani boleh juga 5 harokat. Dalam thariqah thayyibah ada yang sampai 6 harokat. Nah, mad wajib muttasilnya 6 harokat. Dalam thariqah syatibiyah juga ada 6 harokat. Mad wajib 6 harokat. Kapan? Ketika waqaf. Ketika berhenti. Misalkan kita berhenti apa? Wa yaf'alu ma yasha'. Boleh lebih dari 6 harokat dalam thariqah syatibiyah, tapi ketika berhenti saja. Tapi kalau ketika di tengah ayat, maka 4 harokat saja. Thariqah syatibiyah. Bagaimana menentukan 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat? Nah, sudah kita contohkan kemarin kan? Belum? Belum, Kak? Belum ya? Oh. Belum. Kita menghitung hurufnya, misalkan kita contohnya ja'a. Ja'a. Kita baca berapa tadi? 4. 4 harokat. Ya, maka kita hitung ja-nya 4 kali. Ja, 4. Baru yang kelimanya a. Ja'a. Ja, a. Ja, a. Ja, a. Nah, itu 4 harokat. Tinggal diluruskan. Yang tadinya ja, a, jadi ja'a. Nah, itu 4 harokat. Ya. Idza ja. Begitu kita bilang ja, langsung satu kan? Kan satu kan? Ja. Idza ja'a. Idza ja'a nasrullah. Idza jaa nasrullahi. Ya. Kalau 5 harokat tinggal nambahin. Kalau 6 harokat tinggal nambahin. Ya. Jadi dihitung sejumlah huruf yang kita baca. Dan sejumlah itulah nanti harokatnya. Ya. Bisa kita latihan pakai gerakan jari begini. Jaa. Ja'a, ya.
Nanti kalau sudah terlatih, ya sudah feelingnya udah bagus, nggak perlu pakai tangan lagi, ya. Apalagi kalau nanda jadi imam, nah, jangan nanti idza jaa, gitu kan. Nggak perlu ini lagi, sudah langsung idza jaa nasrullahi atau pakai goyangan kepala boleh juga. Ja empat kan. Idza jaa nasrullahi. Nah, bisa juga. Ya. Itu untuk melatih kadar daripada harokat. Kita coba. Nanda, coba Nanda. Yuk, baca dari idza jaa. Tuh, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, yang kedua tanpa hitungan tangan, pakai feeling. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus. Ya, Ustaz Abdul. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, mantap. Itu berapa? 4 harokat. Coba sekarang masih ada yang lain? Ada Ustaz Fauzi, Ibnu. Ya, Fauzi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa videonya ditutup? Ya, pas itu 4 harokat. Yang lain yang belum? Ayo. Coba. Ibnu. Siapa? Ibnu Ustaz. Ibnu, Jidan, ya, Ustaz, Ibnu. jidan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah, pas. Satunya Jidan, lagi, Jidan. Jidan Ismail. Ismail. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kurang. Sekali lagi, itu 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pas 4 harokat. Yuk, yang lain yang belum? Zira. Ya, boleh. Zira. 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, pas. Jadi ini nanti hitungannya disesuaikan dengan lambat dan cepatnya bacaan kita. Ya. Jangan bacanya cepat, hitungnya lambat. Idza jaa panjangan. Ya, atau bacanya lambat, hitungnya cepat. Idza jaa langsung. Pendekan juga. Jadi bacanya lambat, ngitungnya lambat. Bacanya cepat, ngitungnya cepat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau baca cepat. Kalau baca santai, idza jaa nasrullah. Gitu ya. Jadi sesuaikan dengan lambat dan bacaan kita. Ada yang belum coba? Udah semua Ustaz. Udah semua? Oke. Ya, itu sekali lagi cara menentukan kadar mad 4 harokat atau 5 harokat atau 6 harokat. Kalau tadi 4 harokat berarti tinggal nambah aja. Tinggal nambah, kalau 5 berarti nambah 1, kalau 6 berarti nambah 2 dari 4 harokat tadi. Baik. Sekali lagi itu yang baru kita bahas apa? Mad muttasil hukumnya wajib. Kita masuk sekarang ke hukum yang kedua, yaitu jaiz. Wa jaizun, adapun hukum jaiz atau hukum mad jaiz itu adalah maddun wa qasrun infusila. Ya.
Nah, disebutkan di sini kan, maddun wa qasrun. Mad dibaca lebih dari 2 harokat, wa qasrun atau dibaca 2 harokat. Nah, ya nggak? In fusila kullun bikilmatin. Ya. Masih sama dengan mad yang wajib tadi, tapi kalau ini mah in fusila kullun bikilmatin. Kullun bikilmatin. Kalau terpisah kullun masing-masing mad dengan hamzahnya itu, mad dengan hamzah itu kullun bikilmatin masing-masing di kalimat tersendiri. Berarti madnya itu adalah di huruf terakhir di kata pertama, sementara hamzahnya itu adalah huruf pertama di kata yang kedua. Paham nggak? Ya. Sekali lagi, mad dengan hamzahnya itu terpisah. Ini yang munfasil atau yang jaiz. Berarti huruf terakhir dari kata pertama itu adalah huruf mad. Dan huruf pertama dari kata yang kedua adalah huruf hamzah. Kullun bikilmatin, masing-masing di kalimat tersendiri. Wa hadzal munfasil. Inilah disebut dengan munfasil. Ya, munfasil kemarin sudah kita bahas, tadi juga sudah kita ulang lagi. Munfasil itu ada 2, ada yang hakiki, ada yang hukmi. Yang munfasil hakiki contohnya apa? So, ada yang mau ngasih contoh nggak? Yang munfasil. Wa ma arsalna. Wa ma itu kata pertama, huruf terakhirnya huruf mad. Arsalna kata yang kedua, huruf pertamanya hamzah. Berarti ada mad di kata pertama, di huruf terakhir, ada unzila, ada hamzah di awal kata yang pertama. Berarti antara mad dengan hamzahnya terpisah dalam 2 kata. Ya, maka ini disebut dengan munfasil. Apa hukumnya? Jaiz. Nah. Kenapa disebut jaiz? Kalau tadi kenapa disebut wajib? Karena semua ulama sepakat bahwa yang muttasil, yang hukumnya wajib itu tidak boleh dibaca atau wajib dibaca lebih dari 2 harokat. Cuman berbeda pendapat. Kalau lebih 2 harokat itu berapa? Ada yang mengatakan 4, 5, 6. Kalau mad jaiz, kenapa disebut mad jaiz? Karena para ulama tidak sepakat atau berbeda pendapat apakah boleh dibaca 2 harokat atau harus dibaca lebih dari 2 harokat. Nah, kemudian yang kedua, kadarnya pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2, 3, 4, sampai 5 harokat. Ya, untuk mad jaiz. Makanya disebut jaiz. Berarti mad jaiz boleh dong dibaca 2 harokat? Boleh. Mad jaiz boleh dong dibaca 3 harokat? Boleh. Mad jaiz boleh dong 4 harokat, 5 harokat? Boleh. Tapi sekali lagi, ya, kita harus konsisten dengan thariqah jalur yang periwayatan yang kita baca. Kalau kita sebagai orang Indonesia yang mayoritas membaca Al-Quran dengan thariqah syatibiyah, maka mad wajib dengan mad jaiznya sama-sama dibaca 4 harokat. Sekali lagi, ya, thariqah syatibiyah, ya, atau jalur periwayatan hafaz dari jalur thariqah syatibiyah, itu mad jaiz dan mad wajibnya dibaca 4 harokat. Itu yang mu'tabar. Ya, yang mu'tabar. Katanya ada yang 5 harokat, Ustaz. Ada. Ya, tapi yang makruh yang dipakai, ya, sampai hari ini itu 4 harokat, dan itu yang ada juga di thariqah syatibiyah. Terus kapan kita boleh membaca mad wajib 6 harokat atau mad jaiz 2 harokat? Ada jalurnya tersendiri, ada thariqahnya tersendiri. Ya. Yang mad jaiznya 2 harokat itu ada di thariqah Thayyibah, thariqah Ibnul Jazari. Ya, ada di thariqahnya Ibnul
Jazari. Ini mungkin nanti sekali lagi mudah-mudahan kalau ada waktu di pembahasan akhir kita bahas terkait dengan thariqah khususnya thariqah di jalur periwayatan Hafiz ya dari Imam Asim. Jelas sampai sini? Insyaallah Ustaz. Baik. Jadi kalau kita Ustadz bagaimana nih mengamalkan bacaan sehari-hari sementara satu thariqah aja yang thariqah yang masyhur yang banyak dipakai di kita di Indonesia khususnya thariqah syatibiyah. Berarti mad wajib, mad jaiznya 4 harokat. Bait yang ke-45 wa mithlu dha in 'arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu wa mithlu dha. Dan seperti itu. Apa seperti itu? Hukumnya seperti itu. Itunya kembali ke mana? Kembali ke jaiz. Berarti wa misluda dan seperti hukum jaiz juga sama-sama hukumnya jaiz juga. Apa itu? In arada sukunu waqfan. Apabila setelah mad itu sukun. Tapi sukunnya sukun arid, arada sukun. Kenapa sukun arid? Waqfan, karena berhenti. Karena berhenti, ya jadi sukun. Sukunnya disebut sukun arid. Ya. Atau dengan kata lain, ini mad arid. Masuk ke poin yang kedua berarti ya. Poin yang kedua dari pembagian far'i. Far'i yang disebabkan tadi, kalau tadi far'i yang disebabkan karena hamzah, ya, berarti sekarang far'i yang disebabkan karena sukun. Sukun ada dua kan, ada sukun arid. Ya. Oh, tadi ada yang kelewat sedikit. Ada yang kelewat sedikit yang disebabkan hamzah yang munfasil, ada hakiki, ada hukmi ya. Yang hukmi nanti sama dengan yang hakiki secara hukum. Sama-sama jaiz. Seperti haula ya. Haula, haknya mad jaiz, ulai itu mad wajib. Atau ha-nya itu munfasil, ulanya itu muttasil. Ya, baik kita kembali ke sini. Ya. Seperti hukum mad munfasil juga yaitu jaiz untuk yang setelah mad itu ada sukun arid. Ya, sekali lagi sukun arid itu sukun palsu, sukun yang dibaca karena waqaf. Apa contohnya? Kata alamuna nasta'inu. Ketika kita berhenti di situ. Ta'lamuna kalau berhenti dibaca ta'lamun. Ta'lamun. Ya. Nasta'inu kalau berhenti nasta'in. Nunnya jadi sukun. Sukunnya disebut sukun arid. Madnya kadang disebut mad arid lis sukun. Berarti hukum mad arid lis sukun sama dengan hukum Jaiz. mad jaiz. Iya. Mad jaiz tadi berapa? 2, 3, 4, 5. Berarti mad arid lis sukun juga boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in 2 harokat. Nasta'in 3 harokat. Nasta'in 4 harokat. Nasta'in 5 harokat. Ya, dan seterusnya. Jelas? Baik. Yang bait yang ke-46, au quddimal hamzu alal maddi wa badal. Atau quddimal hamzu alal maddi. Kalau tadi kan mad dulu baru hamzah. Kalau sekarang quddimal maddu alal hamzi. Hamzahnya itu mohon maaf, quddimal hamzu alal maddi, hamzahnya itu dikedepankan. Jadi kalau ada hamzah dulu baru setelah itu ada mad, ya. Quddimal hamzu alal maddi wa badal. Maka itu disebut badal. Nah, ini nih. Badal. Jadi kalau pengertian badal itu gimana? Pengertian badal itu mudahnya gini aja. Setiap hamzah yang dibaca 2 harokat itu badal.
Paham nggak? Hamzah yang dibaca 2 harokat itu badal. Contohnya apa? Amanu. Hamzah 2 harokat. Amanu badal. Imana. Imana 2 harokat itu badal. Ya. Kalau ini gimana? Muttaqiina. Ina di tengah kata muttaqiina itu juga badal juga. Atau disebut dengan syibhul badal. Syibhul badal. Apa artinya syibhul badal? Menyerupai badal. Tapi kalau badal yang aslinya itu kembali ke kaidah tasrif. Kembali ke kaidah tasrif. Ya seperti amana itu asal kaidah tasrifnya amana. Amana. Tahu dari mana itu asalnya begitu? Tahu dari fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya apa? Yu'minu. Amana yu'minu. Ya. Nah, di fi'il madhinya dibadal jadi amana. Tapi di fi'il mudhari'nya dipisahkan lagi yu'minu. Ya. Lalu di masdarnya dibadalkan lagi. Masdarnya kan i'mana, i'mana. Dibadal jadi imana. Amana yu'minu imana. Nah, itu badal. Ya, kalau yang selain itu kayak mustahziun, mustahziun itu syibhul badal. Muttaqiina itu syibhul badal. Jadi kalau ada intinya kalau ada hamzah dibaca 2 harokat disebutnya badal. Apakah 2 harokat? Ya 2 harokat dalam riwayat Hafs dari Imam Asim. Ya. Ada dong kalau begitu badal yang dibaca lebih 2 harokat, ada dalam riwayat Warash. Ya. Aman ya dibaca 4 harokat. Badal ka amanu wa imanan khudha. Ya, contohnya seperti amanu, imanan, khudha. Ambillah 2 contoh tersebut. Baik, jelas sampai di situ insyaallah. Nah, kita masuk sekarang ke yang hukumnya lazim. Ya, bait yang ke-47, walazimun inis sukunu usila. Ya. Yang hukumnya lazim itu inis sukunu usila. Kalau setelah mad ya, itu ada huruf sukun usila, sukunnya asli. Yang ini nih. Nah, sukunnya asli. Ini sudah ada di sini hukumnya lazim. Ya, kalau sukunnya asli. Apa maksudnya sukun asli? Sukun asli itu ya sukun yang tidak berubah. Berhenti baca sukun. Mau wasol dibaca sukun juga. Ya, itu tanda asli itu begitu. Waslan wa waqfan. Nah, baik ketika dibaca wasol, dibaca sambung, wa waqfan ataupun dibaca waqaf atau berhenti. Artinya apa? Sukunnya tetap sukun, tidak berubah. Kalau yang sukun arid tadi ketika berhenti dibaca sukun, tapi kalau ketika wasol tidak dibaca sukun, nah itu berarti sukunnya palsu, arid. Kalau ini mah mau waqaf mau wasol tetap dibaca sukun, oh berarti sukunnya asli. Kapan sukunnya itu? Ba'da maddin. Setelah huruf mad. Jadi setelah huruf mad ada huruf sukun. Ya, setelah huruf mad ada huruf sukun. Ya, sukunnya asli. Tuwila, maka dibaca tul. Apa itu dibaca tul? Tul itu dibaca 6 harokat. Jadi sering diistilahkan tul atau sering juga diistilahkan isba'. Ya, tul atau isba' atau mad itu adalah 6 harokat. Kenapa disebut lazim? Karena para ulama sepakat wajib dibaca lebih dari 2 harokat dan semuanya sepakat wajib dibaca 6 harokat. Sebutnya lazim. Jelas sampai sini? Coba Ustaz Nanda, apa itu mad lazim? Jelaskan. Mad lazim yaitu
Mat setelahnya itu sukunnya sukun asli. Setelahnya ada huruf sukun. Sukunnya asli. Oke, mantap. Kalau sukunnya nggak asli apa namanya? Itu namanya mad jaiz. Bukan namanya mad jaiz, namanya arid lis Oh, sukun. arid sukun ya. Baru saya tanya hukumnya apa? Hukumnya jaiz. Hukumnya jaiz. Mantap. Begitu. Siap. Kalau setelah mad itu ada hamzah dalam satu kata disebut apa, Ustaz Abdul? Wajib muttasil. Disebutnya muttasil. Muttasil. Baru pertanyaannya hukumnya apa? Wajib. Wajib. Berapa harokat kadarnya? Satibiyah 4, Ustaz. 4 harokat. Mantap. Ya. Siapa lagi? Ibnu, ada Ibnu? Ada saat Kalau mad dengan hamzahnya itu terpisah dalam 2 kata disebut muntasil Zat. disebut apa? Muntasil. Munfasil apa muntasil? Munfasil. Oh, munfasil. Jangan dimatikan lagi. Pertanyaannya masih nyambung nih. Munfasil. Oke. Kalau haula, ha dengan ulanya itu munfasil atau muttasil? Enaknya sambil buka Al-Qur'annya. Munfasil Zat. Munfasil. Tapi kan tulisannya nyatu. Tolong dijawab. Tapi kan tulisannya nyatu. Karena mungkin munfasil hukmi Zat. Nah, karena dia munfasil hukmi. Artinya secara hukum dia terpisah. Ha satu kata, ula satu kata. Masya Allah, mantap. Baik, cukup untuk post test aja. Kita lanjut ke bait 48. Gimana? Kita selesaikan hari ini? Insyaallah. Saat sebelum lanjut, Zat, ada pertanyaan sedikit. Oh iya, silakan yang mau bertanya dulu. Terkait tadi mad arid plus sukun, Zat. Kalau di mad jaiz munfasil, mad munfasil tadi kan dalam thoriqoh satibiyah bisa dibaca 4 harokat. Harus dibaca 4 harokat, Zat, ya. Walaupun ada yang baca 2 harokat. Tapi kalau arid plus sukun itu terkhusus juga nggak kalau di thoriqoh satibiyah harus dibaca 4 harokat, Zat? Atau boleh dibaca 2 harokat? Iya. Secara umum kaidahnya, karena ini 2 hukum yang berbeda, ya, itu boleh kalau misalnya kita baca thariqah syatibiyah, pas arid li sukunnya kita baca 2 harokat, atau kita baca berapa? 5 harokat, ya. Secara umumnya berarti setiap kali ketemu arid li sukun dibaca 5 harokat. 5 harokat. Harus stabil. Tapi dalam prakteknya talaki para masyayikh, maksudnya termasuk yang saya tanyakan juga ke guru saya, itu dalam praktek talakinya dia misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Beda kan? Beda, Zat. Yang pertama 2 harokat, yang kedua misalkan 4 harokat. Ya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya.
tidak tidak menyalahi. Walaupun utamanya ketika bisa stabil ya stabil. Paham kan? Terkhusus arif li sukun aja, Sat. Iya, terkhusus arid di sukun aja. Berarti kalau misalkan mad munfasil kita baca seperti itu nggak boleh, Sat ya? Kalau mad munfasil nggak boleh. Oh ya udah. Kalau mad munfasil itu misalkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila, itu nggak boleh. Ya, kalau mad jaiz itu kalau misalkan kita baca 4, semuanya harus baca 4 dari awal sampai akhir. Ya. Kalau mau baca 2 harokat dari awal sampai akhir 2 harokat, tapi nanti ada ketentuan-ketentuan lainnya ketika kita baca 2 harokat. Ya, ketika kita baca 2 harokat mad jaiznya berarti seperti di kalimat wallahu yaqbidu wa yabsutu, itu baca sin atau baca shad. Oh. Itu akan merembet ke ketentuan ke situnya. Terus juga ada 4 kata kan? Yabsutu, bastoh, al-musaytirun, bimusaytir, itu baca sin atau baca shad. Kan secara umum di situ boleh sin boleh shad dalam 4 kalimat tersebut. Tapi ketika kita membaca yang 2 harokat, kita bacanya dengan sin atau dengan shad karena itu hanya ada satu pilihan saja. Kemudian juga di ta'manna itu ismam atau rawum. Kalau Syatibi kan ada 2 cara, tapi dalam thariqah itu ada 1 cara saja. Kemudian ketika kita membaca misalkan salasila wa aghlala. Salasila kita berhenti misalkan apakah dibaca salasil atau dibaca salasila, dibaca panjang dan seterusnya. Jadi ada ininya, ada yang harus diperhatikan. Insya Allah sekali lagi, kalau kita bisa diagendakan, kita akan bahas itu. Sehingga kita nanti paham, kalau saya baca 2 harokat, apa saja konsekuensinya. Nah, kalau saya baca 4 harokat, apa saja konsekuensi. Ada lagi? Kan ada dari teman-teman yang ingin bertanya, monggo Cukup, Ustaz. Lanjut. Cukup. Moodnya. Maksudnya cukup kita tutup atau lanjut? Nggak ada pertanyaan. Oh, nggak ada pertanyaan. Berarti kita lanjut nih. 48. Boleh, Ustaz. Di bait yang ke-48 sampai 57 ini pembagian daripada lazim. Pembagian daripada mad lazim. Kalau secara hukum sudah selesai, lazim 6 harokat. Cuman ada beberapa pembagian. Ya. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Mad lazim itu arba'ah, ada 4 pembagiannya. Mana yang 4 itu bisa dilihat di sini, ya. 1 kilmi mukhaffaf, yang kedua kilmi mutsaqqal. Yang ketiga harfi mukhaffaf, yang keempat harfi mutsaqqal. 4. Tapi yang 4 ini watil ka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Ya, yang keempat itu dibagi 2, yaitu kalimi dan harfi atau kilmi dan harfi. Ini mah mudah sebenarnya. Yang bait 49 kilahuma keduanya itu kedua yang mana? Kalimi dan harfi. Kalimi dan harfi ini mukhaffafun mutsaqqalu, masing-masing ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Berarti masing-masing dari kalimi dan harfi sama-sama ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Ya, ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Inilah yang kami maksud 4 itu tufassalu secara rincinya atau di rinciannya. Baik, kita masuk ke rincian berikutnya. Fa'in bikilmatin sukun ijtama'a. Kalau dalam satu kalimat
sukunun ijtama'a, ada sukun yang berkumpul, ijtama'a itu yang bersatu. Bersatu dengan apa? Ma harfi maddin, dengan huruf mad. Kita ingatkan lagi, sukun di sini adalah sukun asli. Jadi kalau ada mad dalam satu kalimat, setelahnya ada huruf sukun, sukunnya itu asli, fahuwa kilmiyun waqa'. Maka itu disebut dengan kalimi. Berarti istilahnya mad lazim kalimi. Atau pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mad lazim kalimi? Adalah mad yang bertemu dengan huruf sukun asli dalam satu kata. Sekali lagi, bikil matin, dalam satu kata. Maka itu disebut kalimi. Apa contohnya? Yo. Siapa yang mau ngasih contoh? Kok pada bingung? Wala takunu, masa nggak? Wala takunu awwala kafirin bih. Takunu, nu, setelahnya apa? Hamzah. Awwala. Awwala, nu, awwala. Berarti itu mad apa namanya? Kan dua kalimat, takunu, awwala, dua kalimat. Takunu, awwala. Jaiz. Ingat, ini namanya mad jaiz. Yang sedang kita bahas ini mad lazim yang setelah mad itu huruf sukun, bukan huruf hamzah, tapi huruf sukun. Huruf sukun. Dalam satu kalimat. Jadi dalam satu kalimat itu ada mad, kemudian ada huruf sukun asli. Huruf sukun asli. Ayo, saya minta kalian mikir dulu. Apa contohnya? Halo? Bawa aja di perpustakaan. Selama sampai duhur. Bentar lagi lah. Sekarang jam berapa? Setengah jam lagi. Ada yang ngasih contoh? Ada. Oh, ada. Fa'idha ja'atis shakhah. Mana contohnya yang mana? Shakhah. Soh. Nah, itu dia. So, setelah huruf so ada alif mad. Setelahnya apa? Setelahnya huruf kha sukun. Setelah huruf kha sukun, kha fathah. Ya kan? Ya, Ustaz. Soh. Nah, itu kha sukun. Dan itu sukunnya asli. Mau berhenti, mau lanjut, nggak bisa berubah. Kha-nya tetap sukun. Ya. Di surat Al-Fatihah pun ada. Bol. Lam sukun. Bo. Mad. Lam sukun. Bolin. Ya. Itu. Ustadz, itu kan nggak ada huruf sukunnya. Iya, itu huruf yang bertasdid itu kan hurufnya 2. Ya, lam bertasdid itu berarti lamnya 2, yang pertamanya sukun, yang keduanya kasrah. Bolin. Ya. Nah, berarti walau bolin, ya, itu mad lazim. Hukumnya ya lazim. Jadi sebutnya lazim apa? Kalimi.
disebutnya lazim kalimi. Masya Allah. Disebutnya lazim kalimi. Kenapa disebut lazim kalimi? Satu kalimat. Dalam satu kalimat, dalam satu kata. Mantap. Jelas sampai sini? Insyaallah Ustaz. Au fi thulathiyil hurufi wujida. Atau dalam huruf-huruf yang diejah, yang dibaca dalam bentuk sulasi, wujida wal maddu wastuhu, ini perlu dipahami di sini ya. Apa yang dimaksud dengan sulasil huruf? Sulasil huruf itu adalah huruf di situ maksudnya adalah huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah yang Allah pergunakan untuk membuka beberapa surat. Contohnya apa? Hamim. Hamim. Nah, apa yang maksudnya sulasi? Sulasi itu yang dalam penyebutan ejahannya terdiri dari 3 huruf. Jelas nggak sampai sini? Paham nggak? Kalau belum paham juga, saya contohkan. Kalau misalkan huruf H. Huruf H kelihatan nggak? Kelihatan. Ini huruf H kalau diejahnya dalam berapa huruf? Diejahnya dalam 2 huruf. H. H dengan alif aja. H. Tapi kalau huruf mim diejahnya dalam berapa huruf? Mim, ya, mim. Mim, ya, mim. Berarti berapa huruf? 3. 3 huruf. Ini yang dimaksud dengan sulasiyil huruf. Oh. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang diejahnya itu dalam bentuk 3 huruf. Kan kalau tadi iya, contohnya huruf iya. Huruf iya diejahnya berapa huruf? 2. 2, ya, 2 huruf. Kalau huruf qaf, Qaf 3. 3 huruf. Qaf, alif, fa, ya kan? Huruf shad berapa huruf? 3. 3 Sod huruf. 2. Shad, alif, 3. Shad. Nah, au fi sulasil huruf, kalau dalam huruf yang diejah dengan 3 huruf diejah 3 huruf. Emang begitu bahasanya. Ya. Wujida ada wal maddu wastuhu, dan huruf yang tengahnya itu wastuhu, huruf yang tengahnya mad, huruf mad. Ya. Faharfiyun bada. Maka itu disebut dengan lazim harfi. Disebut dengan lazim apa? Harfi. Oke, contohnya. Contohnya kita mau baca surat Shad. Surat Shad. Ayat pertamanya yang kita baca apa? Sod. Huruf Shad. Tapi ketika dibaca diejah, dia terdiri dari berapa huruf? 3. 3. Shad, alif, dal. Berarti di sini shad, alif, ini mad, dalnya sukun. Dan sukunnya ini asli. Tidak dibaca sodu, soda, sodi, enggak. Tapi dibaca sod, sukun. Berarti di sini ada kaidah mad lazim, yaitu setelah huruf mad ada huruf sukun asli. Disebutnya lazim harfi. Kenapa disebut lazim harfi? Karena yang dibacanya bukan ini, tapi yang sedang kita baca itu ini. Huruf. Yang kita baca itu huruf. Cuman diejahnya 3 huruf. Maka disebut dengan lazim harfi. Sampai sini saya paham nggak? Berarti kita harus tahu berapa huruf yang Allah pergunakan untuk membuka beberapa surat dalam Al-Quran. Nanti akan disebutkan di sini. Terus kalau yang tadi kayak huruf H. Kalau huruf H kan terdiri dari 2 huruf. H. Itu dibacanya berapa harokat?
Dua. Dua harokat. Berarti dia masuk kategori mad apa? Fi. Mad lazim harfi. Loh, kok mad lazim harfi? Mad tabi'i. Mad tabi'i. Disebutnya tabi'i apa? Tabi'i harfi mungkin Ustaz. Disebutnya tabi'i harfi mumtaz. Tabi'i harfi. Nanti akan ada pembagiannya. Huruf apa saja yang dibaca tabi'i harfi. Seperti iya, ha, to. Itu dibaca 2 harokat. Disebutnya tabi'i harfi. Kalau yang dibaca 6 harokat, yang karena setelahnya madnya ada huruf sukun, disebutnya lazim harfi. Sampai sini dulu jelas apa tidak? Insyaallah Ustaz. Hari ini 1 jam aja ya. Boleh Ustaz, boleh. Ada panggilan darurat. Nah. Berarti tinggal pembagian mutsaqqal, mukhaffaf, ya, kemudian juga huruf-hurufnya apa saja. Tinggal itu aja sih sebenarnya. Baru setelah itu penutup. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau tidak ada, saya serahkan ke pembawa acara. Siap. Salam teteh. Lanjut, Dak, lanjut. Siap. Syukran jazakumullah kepada Ustaz Yana yang telah membeli materi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berhubungan dengan ada acara darurat dari Ustaz Yana, maka kita tutup kajian kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.